ketemu lagi di OTW program lagi bagus-bagusnya. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Lagi bikin happy. Betul, dengan informasi juga hiburan-hiburan menarik dan candaan-candaan yang sangat fresh di pagi hari. Mungkin teman-teman di rumah mengira kita bertiga adalah badut. Betul. Menghibur kalian semua. Betul. Pada aslinya ada yang lebih badut. Yang ada di Senayan sana. Tapi seperti biasa, Iya. setiap pagi hari pasti ada yang bikin kita ceria. Betul. Karena ada sepupu aku. Oh, ini masih ada hubungan Iya. darah. Ini Siapa sepupunya lagi? Kiki Dari Garut. Dari Garut. Dari Garut. Dari keluarga Ada lagi. mama aku. Iya. Mamang Rafael. Semuanya. Selamat pagi. Biasa. Lagi bikin apa sih nih? Ini biasa, lagi bikin kue. Enggak ada. Kue. Ulek. Lihat bikin seblak. Bikin seblak. Ya, pagi-pagi aman kan makan seblak ya? Aman. Kita kan pagi-pagi udah nyabu. Apa ya? Bubur. Uhuy. Nah, ini udah beres mulai. Udah siap ya? Tinggal di Siram minyak panas. Minyak panas. Minyak ya ternyata. Iya. Yes. Ibu di rumah harumnya, Ibu. Sumpah demi Allah ini mah harumnya Iya. mantep banget ini. Bau cikur ya? Bau cikur, bener. Oh. Cikur tuh kencur. Cikur tuh kencur. Karena kalau seblak emang identiknya dengan kencur. Kencur. Jadi kalau Khasnya ya? iya, kalau nggak ada cikurnya mah bukan seblak itu. Sebelah. Itu dia. Oh. Wanginya mendominasi sekali Padahal cuma kencurnya. kerupuk doang loh sama Kerupuk. sambal, tapi dan ini kan yang viral banget ya sampai sekarang. Viral banget. Alhamdulillah. Tahu nggak sih seblak Mama Rafael sold out terus. Susah banget Alhamdulillah, Kiki. beneran. Makanya aku datang dari Garut dia buat masak di Iya, sini. benar. Spesial buat OTW. Datangkan otot Dari telur. Garut. Makanya langsung dari cobeknya langsung. Cobeknya langsung Karena pas. kan namanya seblak coet namanya. Coet. Coet. Coet itu bahasa Sundanya cobek. Cobek. Siapa yang cobekin, Cih? Kalau cobek mah dijahit tahu. Cobek. Tuh. Ada suka kencur nggak sih? Aku Suka. suka. ya. Kok orang Garut. Iya benar. Kalau lidah Sunda mah harus banget ya. Coba cium. Bumbunya itu. Kiki, bau anak kecil. Bau kencur. Kiki. Ih, nuhun. Aku Cari yang ada. ya, ate satu lagi. Katanya langsung dari sini Satu boleh. lagi. Panas. Ah. Masya Allah. Sebenarnya kalau bikin seblak mah aku salah kostum kayaknya. Ya. Yang ini kan buat manggung. Ini buat manggung nggak apa-apa lah ya. Nah, tuh. Iya, Sok, mangga. terima kasih. Mangga cobian, Ikuti pilih dia. penasaran ya. Aku tadi yang Coba ya. badag ya. Kita mencoba seblak buatan. Oke, kita Rafael, enjoyment Rafael. dulu ya. Enjoyment dari ini kemana dulu? Ke kita dulu ya. Boleh. Nah, coba. Pedesnya kayak komen netizen. Rasa panas-panasnya kayak isu yang sekarang ya. Sok mangga. Tuh. Rapel. Boneka cantik dari India. Khasnya dia tuh banget tuh. Enak. Tuh kan. Ini aku coba ya. Nih. Coba Bang Niki. Nice. Gimana bang? Sepedas perjuangan Ate meyakinkan abang-abangan stand up-nya. Tenang abang-abangku, jiwaku untuk kalian, abang-abangku. Kita ambil dulu ke situ yuk. Sambil duduk yuk ah. Lo kok jadi Seha-seha. Sehah-sehahan nih. Rafael yang nyediain minumnya? nggak apa-apa. Iya, Kak Rafael. Ya. Apa-apa kan dia saudara aku. Iya, kan aman ada aja. hubungan darah ke Kiki dari bapak kan. Bapak ya? Iya. Tapi ini ya, aku kasih tau ya Bang Ates sama Bang Diki ya. Iya. Kenapa Mamang Rafael tuh ibaratnya apa ya, intu banget sama seblaknya. Karena Ya. justru gimana ya kalau Tersenggol. karena kerupuk ini tuh yang menyelamatkan hidup Mamang Rafael dari keterpurukan. Benar. Sok ceritain gimana ceritanya tuh. Jadi waktu itu tuh sempet yang kayak stres banget gitu. Gimana caranya ya? Sedangkan kita hidup di Jakarta tuh nggak murah gitu Ya, segala macamnya juga kita perlu mengeluarkan duit yang lebih ekstra Ya. dibandingkan kalau di kampung di aku di Garut jauh banget gitu. Ya. Jadi saat itu tuh gimana ya apa yang bisa kerjain gitu. Akhirnya aku lihat teman-teman dari artis-artis yang lain juga jualan di sosmednya gitu. Survive ya. Iya, aduh aku jualan apa ya? Terus aku waktu itu nanya ke adekku karena memang sekeluarga kita suka masak gitu. Ya udah,
Lili sama adekku ini bisa nggak bikinnya, yang paling bisa aku dulu belum ada seblak ini. Ya. Dulu tuh bakso aci. Oh. Itu bikin sendiri. aci. Itu beneran dari pagi sampai pagi lagi tuh bener-bener yang kayak ngurusin bakso aci ya. Kayak Nguel-nguel, bikin bumbu sendiri, belanja ke pasar sendiri, terus packing, anterin juga ojek online, pesan sendiri, jadi kayak riweh sendiri. Iya. Kayak, aku tuh sampai kayak aduh gini banget ya. Iya. Sedangkan kita kan biasa kayak kerja juga syuting tetap masih enjoy gitu ketemu sama teman-teman gitu. Tapi pandemi kan nggak bisa ya. Pandemi nggak bisa, itu bener-bener sendiri. Dan ya udah ternyata nggak nutup juga dari jualan itu gitu. Kenapa waktu itu nggak bilang sama aku sih kalau butuh? Mulai nih. Nggak boleh ngeliat yang bening dikit ya nih. Ya kan tante bisa biayain. Tante biayain. Tapi pas waktu terpuruk itu saldo ATM terkecilnya berapa? Hampir habis loh, beneran. 0 perak. Hampir, tapi untungnya nggak sampai habis banget. Jadi kan gak tahu ya, kalau aku tuh punya tabungan yang memang uang boleh dipakai nih. Iya. Ada tabungan yang takut nanti ada apa-apa. Harga mati tuh dana darurat ya. Betul. Nah, ini yang tabungan darurat pun juga udah sampai kepake gitu. Makanya aku udah mikir kayak apa ya yang aku punya waktu itu kan punya mobil, punya apartemen. Aku udah mikir jeleknya tuh kayaknya aku harus jual apartemen. Dan aku harus pulang ke Garut gitu. Mau nggak mau, karena kan kita nggak tahu juga pandemi Sampai kapan waktu itu, betul. Makanya nyari-nyari kerja pun juga nggak bisa. Akhirnya ya udah mensiasatinya aku pulang dulu lah ke Garut sebelum jual apartemen. Oh, jadi karena sempat pulang dulu. Pulang dulu ke Garut. Karena kan kalau di Garut ada keluarga, makanya biaya hidup juga nggak semahal di sini. Iya. Jadi akhirnya memutuskan untuk pulang ke Garut pada saat itu. Nah dari situ berjalannya waktu, untung kan semakin membaik lah COVID-nya ya, semakin membaik. Terus kerjaan mulai datang tapi nggak sebanyak yang biasanya juga gitu. Jadi gimana caranya, ya udahlah, yang penting ada uang untuk bertahan hidup saat itu gitu. Dan dari situ juga banyak pengalaman spiritual yang aku alamin pada saat pandemi itu gitu. Makanya ketika kita benar-benar serahin semua kekhawatiran kita sama Tuhan tuh, ternyata kita jauh lebih dipelihara sama Tuhan. Makanya lahirlah si seblak ini berkah ini gitu. ya. Makanya waktu itu tuh aku sebenarnya udah hopeless juga nih. Kan satu-satunya senjata buat aku tuh pada saat itu mungkin di sosial media aku bisa bikin konten apa. Itu kan kalau misalnya endorsement apa masih tetap jalan kalau pandemi gitu kan. Tapi ternyata enggak juga gitu. Waktu itu tuh bayangin, followers tuh ada 1,7 juta ya. Tapi kalau misalnya posting yang nge-like paling cuma 500 gitu, kayak kan jadinya kita tuh kayak yang aduh kayak kurang apa ya bikin konten yang bagus-bagus, beli baju, malah biaya makin banyak keluar. Tapi konten juga nggak naik gitu. Nggak narik produk tetap ya. Akhirnya ya udahlah, aku kayak nyampah di sosial media. Sebenarnya ceritanya juga pokoknya memang udah Tuhan atur kayak gitulah. Aku tuh malam-malam tuh pas lagi di Garut, 2023 Lebaran di Garut tuh lapar malam-malam jam 12 tuh bilang ke adek aku, "Dek, tolong pesenin cemilan yang biasa kita pesan di warung online 24 jam." Ternyata sampai jam 1 nggak dibalas-balas gitu. Akhirnya adek aku bilang, udah bikin yang ada aja lah di dapur, katanya. Bikinlah gitu. seblak. Ya kerupuk ini cuma 10 biji gitu, Bu Kiki. Oh ya Allah. Terus aku bilang mau ngegoreng kerupuk jam segini mana kenyang. Enggak, nanti kita bikin seblak. Bikin seblak. Terus akhirnya ngulek beneran. Dia lagi ngapain? Lagi ngulek dulu bumbunya, bentar atau aku videoin dulu. Kayak gitu, videoin udah jadi, di review lah. Itu juga beres review, makan, edit sedikit, nggak mikirin jam postingnya. Jam 2 aku posting. Upload aja gitu. Aku posting aja karena kan lagi nyampah gitu kan. Posting, tiba-tiba bangun tidur tuh yang lihat udah 800.000. Oh, FYP. Iya. Makanya pas gitu kayak kaget banget ya. Wih, cuman gara-gara seblak ini. Ternyata besok-besoknya tuh banyak yang nge-tag, ngerikuk si seblak ini. Aduh, ngiler lihat Karavel bikin seblak ini. Dan banyak banget itu yang ngerikuk. Dari situlah akhirnya ternyata kerjaan berdatangan lagi. Jadi konsistennya balik ke seblak. Gitu. Iya teman-teman. Wow. Ada pernah dengar kan, dalam cobaan selalu ada hikmah. Benar. Nah hikmahnya ini dari si seblak ini nih, datang dari kegabutan malam-malam bikin seblak, ternyata viral, diterima banyak orang. Akhirnya dia kalau bikin seblak sambil nyanyi tuh. Nyanyi apa teh? Kenapa mulutku cenut-cenutnya. Bahkan sekarang viewersnya udah 33 juta yang lihat videonya.
ternyata banyak yang terselamatkan juga selain aku loh. Tukang kerupuknya sampai sold out. Iya benar, itu salah satunya yang bikin aku terharu tuh. Ada satu tukang kerupuk, dia kayak usaha kerupuk rumahan. Dia punya satu mesin untuk bikin kerupuk yang kayak gini. Dia bilang, Kak Rafael, terima kasih banyak katanya. Aku tuh udah sempat mau jual si mesin bikin kerupuk ini. Tapi semenjak sekarang Kak Rafael bikin seblak ini, aku beli 2 mesin lagi. Masya Allah. Yang benar-benar bikin kayak aku terharu dan memang bangganya dengan si seblak ini tuh ternyata bukan memberkati aku aja, memberkati banyak orang. Tukang cabe, juga kadang kan laku, tukang kencur. Bahkan waktu itu kan pandemi itu banyak yang bingung mau bisnis apa, usaha apa. Ternyata banyak yang akhirnya bisnis seblak. Pakai seblak aku, dia sempat izin gitu ya? Iya. Mamang boleh nggak pakai nama menunya seblak Rafael? Silahkan. Masya Allah. Dia orangnya baik ya. Iya. Biasanya kan kalau Epi kan itu Epi gue enak aja. Iya, haki ini. Silahkan aku bilang. Tapi itu yang bikin rezekinya dia malah tambah banyak. Bermulai dari yang lembek-lembek ini sampai dia punya yang keras-keras. Apa tuh? Rumah. Rumahnya sampai lantai 3 katanya. Tadi 3 lantai keramik doang itu. Iya, cuma ada 3 ubin. Tingkat dong maksudnya. Jujur, rumah itu memang betul-betul hasil dari jualan seblak ini. Benar. Masya Allah. Masuk pedes nggak? Bukan jualan seblak, jadi dari seblak viral itu kan banyak kerjaan yang masuk juga gitu. Dan lucunya tuh pas lagi seblak ini viral, kalau aku diundang off air tuh sekarang kebanyakan nggak nyanyi, jadinya masak. Halo ibu itu semua Indonesia, beliau ini masih seorang entertainer ya, sampai penyanyi dan karyanya tuh jangan suruh masak mulu apa. Sampai kadang-kadang aku bilang ya sama manajer aku, boleh nggak dibonusin aku nyanyi 1 lagu? Bonus, minta bonus. Biar orang nggak lupa. Iya bener. Tolong tetap dikenal dengan Rafael yang smash, bukan Rafael yang seblak ya. Punten, omset dari penjualan seblak ini karena kan sempat 10 menit laku 2.000 pieces. Itu punten itu sebulan tuh omset dapat berapa biasanya? Aduh, kalau omset kan kalau yang namanya jualan mah naik turun ya. Pokoknya mah omsetnya cukup lah untuk puluhan, ratusan. Kalau Jawanya ratusan. Inspirasi. Inspirasi kita bisa jual seblak gitu. Iya. Makanya kalau nggak mau jawab orang pajaknya jangan nonton dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamat Chef Victor, sekarang sedang memasak apa? Nah, sekarang sebenarnya aku lagi masak green beef curry. Tapi sekarang mending kita susun dulu nih. Mango parfait. Mango parfait. Oke, jadi mango parfait ini yogurt yang udah dicampur, udah dikasih gula dan lain-lain. Terus kita mau susun, kita kasih mango jam. Mango jam. Mango yang beneran. Sama punten ya, punten mango. Mango. Yuk, kita susun menyusun yuk. Kita susun dulu. Menyusun yuk. Yuk, nih pakai sendok ya. Boleh. Teh, ayo teh. Pertama apa dulu? Pertama apa dulu nih yogurtnya kita dulu? masuk yogurt. Masuk yogurt. Terus boleh dikasih nih. Masukin ya. mango jam. Ingat ibu-ibu, masukin ke gelas ya, jangan masukin ke paut. Sekolah dia. Dia nyanyi ibu-ibu, keren. Boleh, ini keren. Berapa sendok, Chef? Nah, ini kita tumpuk Oh, lagi. tumpuk lagi. Oh, di layer. Di layer, betul. Satu aja ya, 1 sendok. Oke, terus Oke, kasih lagi mangganya. Mangga ini. Ya, punten ya. Kan? Punten mango. Punten mango. Hey. Mango. Mas. Air, dikasih Mas apa tuh? marshmallow. Saipul. Mas Melo dong. Mango parfait ini bagus banget dicicipi di saat udah lagi panas-panasnya. Benar. Karena panas kenapa? Kalau hujatan netizen. Dasar. Pokoknya pemerintah bagian mana aja berbuat salah yang dicari Kiki sama Ate. Cobain. Cobain. Boleh, mangga dicobain. Oh, mangga siap, boleh ya. Mangga. Karapel dulu cobain karapel. Gimana rasa mangga? Antara yogurt sama mango. Wih, bagus boy buatan gua. Makanya begini ya. Kayaknya. Matanya emang begitu ya? Ya kalau makanan enak begitu. Makanan enak pasti refleks. tip dia. Coba Bang Ate, makanan enak Bang gimana? Ate. Sebelah.
Ibu-ibu, bapak-bapak olahraga jadi gas ya. Ya, aku coba ya. Lah, Bang Diki, Bang sendokku Diki. mana tadi, Teh? Itu. Begini aja dah, yang baru dah. Itu dia. Enak. Enak sekali nih rasanya nih ibu-ibu nih. Enak ya? Enak beneran? Sangat mudah. Kok nggak kedip-kedip? Chef, lanjutin masak yang beef green curry ya, Chef. Oke. Habis ini aku lanjut Thank masak. you. Ya, sama-sama. Enak. Enak banget Karabel. Thank you. Waktu dulu kan Smash tuh sempat di puncak-puncak apa ya, kejayaan karirnya gitu ya. Menjadi idola seluruh anak muda gitu. Ya. Pernah ada ngerasa kayak star syndrome nggak? Star syndrome. Sebenarnya kayaknya kalau star syndrome orang yang menilai kita kali ya. Ya. Cuman ya puji Tuhan alhamdulillahnya sampai sekarang aku bisa bertahan di industri ini ya karena aku bener-bener yang kewajiban apa yang harus dipenuhi memang sesuai dengan kewajiban itu. Maksudnya kayak kerjasamanya juga harus terjalin dengan baik. Sampai sekarang pun juga teman-teman yang waktu itu udah lama kerjasama bisa kerjasama lagi sampai sekarang itu. Berarti sebagai bentuk emang Mamang Raphael orangnya nggak star syndrome. Ya. Pribadinya baik kalau dia. Iya. mah. Soalnya kan takutnya ada tuh artis-artis yang kayak udah terkenal, pasti pegang. Who are you? Siapa itu? Siapa itu Kiki? Siapa ya? Kiki? Siapa ya? Kayak, boleh minta foto nggak? Don't touch me, I'm famous. Don't touch. Nah, kalau menurut Bisma sendiri ya. Bisma Lem. Bang Raphael, hal tergila apa yang pernah Dirasain waktu jadi pernah dirasain terkenal gitu. waktu pas famous-famousnya banget? Banyak sebenarnya, banyak kejadian-kejadian yang tidak terprediksi gitu. Apalagi kita kalau misalnya lagi off air keluar kota gitu, jadi kita tuh bener-bener yang ya kalau naik pesawat, turun pesawat, keluar bandara gitu kan seperti biasanya. Tapi kan mereka tuh kayak nggak tahu ternyata si Smash Blast itu tuh antusiasnya luar biasa gitu. Bahkan kadang-kadang kita sendiri personil Smash nggak tahu nih besok tuh flight jam berapa. Oke. Mereka tuh udah tahu duluan. Dan nunggu di bandara biasanya. Nunggu di bandara dan itu banyak banget sampai petugas di bandara pun juga akhirnya kewalahan gitu. Dan jadinya setelah kejadian seperti itu, beberapa kejadian seperti itu, either kita minta pengamanan yang lebih atau terserah deh gimana caranya. Akhirnya waktu itu tuh benar-benar setiap kita nyampe bandara, turun pesawat, kita udah langsung mobil sebelah sini. Karena memang udah nggak mungkin karena bukan kita nggak mau nemuin mereka, cuman dari pihak bandaranya pun juga tidak menyanggupi ada seperti itu. Dan demi kelangsungan acara juga kan. Betul gitu. Itu juga. Bahkan banyak juga yang mereka tahu gitu kita nginep di mana, lantai berapa. Wah, udah kayak idol Korea ya. Pada zamannya. Bener, bukannya mau sombong. Jadi waktu itu tuh kita tuh setiap kita misalnya mau di hotel ini, misalnya ada satu lantai 3, itu bener-bener harus di-book semuanya, nggak boleh ada yang masuk di lantai 3. Itu kayak pas ketemu tuh kayak dicubit-cubit gitu atau Pasti itu mah udah ada langsung meluk gitu nggak? udah biasa. Kebanyakan ibu-ibu tuh suka tiba-tiba cium aja. Gitu. Terus alasannya gini, ya nggak apa-apa tuh kayak ke anak sendiri. Bisa aja Bu. Gitu sih. Belum minjem 2,5. Buat beli gula. Kalau dulu kan sebagai Raphael Smash ya. Kalau sekarang kan udah ada persona baru, Mamang Raphael. Mamang Raphael, iya. Yang suka pakai sarung. Ini juga apa namanya Teh? Kayak bendo. Bendo. Nah, jujurnya Raphael itu sebenarnya asli karakternya itu yang mana yang lebih nyaman dimainkan? Raphael yang Smash atau yang Mamang Raphael? Nyaman jadi Mamang Raphael. Raphael, Mamang Bener. Raphael. Karena biasa kan kalau misalnya pesonanya Raphael Smash tuh harus terlihat selalu oke gitu. Iya. Bajunya bagus, rambutnya rapi gitu kan. Kalau Mamang Raphael mah bangun tidur mau langsung bikin konten juga. It's okay, it's fine. Kan pakai sarung doang deh, Pakai sarung doang kaos oblong gitu doang jadi ya. Sama buka pintu keluar, utuk. Tetangga. Tapi memang keseharian pun juga aku sama keluarga juga masih tetap pakai bahasa Sunda, sama teman-teman bahasa Sunda. Jadi memang lebih ke pesona Mamang Raphael ini adalah
sifat asli aku. Bahkan waktu itu ada yang nanya, gimana lu sekarangnya keluar dari zona nyaman jadi Mamang Raphael? Malah ini zona nyaman gue, bro. Gitu. Nah berarti dulu waktu di Smash di-create seorang Raphael untuk menjadi se-cool itu atau gimana? Iya kan pasti orang-orang ngelihat ibaratnya grup vokal kayak boy group gitu pasti kan akan dari manajemen pun juga harus di-create-nya memang seperti idol pada umumnya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau untuk di kehidupan sehari-hari pun juga kayak tetap kayak remaja-remaja biasa aja sih. Jadi aku jadi curiga deh, idol-idol Korea tuh yang ganteng-ganteng sekarang tuh kayaknya kesadaran pakai bahasa Sunda juga deh. Korea ya. Beda kan Korea. Pakai sarung. Korea sama Kroya beda ya. Iya. Sama Kreo juga beda. Aduh. Dari Smash, betul. dagang seblak, solo karir, mana 3 ini yang paling banyak? Menguntungkan. Mana untung yang banyak nih? Untungnya yang banyak dari seblak lah pasti. Seblak keren karena sendiri ya. Sebenarnya kalau sendiri juga enggak kan, aku sekarang akhirnya bisnisnya bareng sama adek aku juga Iya, kan. bareng. Cuman kalau iya solo karir iya lebih gede juga. Kalau Smash kan waktu itu dibagi 7 ya. Iya, rezekinya. Dapat begitu. Sama manajemen 8. Benar juga tuh sama manajemen 8. Jadi ya kalau misalnya ditanya yang paling gede ya untuk saat ini dari seblak lah. Tapi mungkin tidak akan tercipta Raphael sekarang tanpa ada Raphael Smash yang dulu. Itu dia. Makanya sekarang juga karena aku pun juga maksudnya cinta dengan dunia seni lah gitu, apalagi tarik suara gitu, nyanyi. Jadi makanya tetap konsisten. Malah sekarang juga Mamang Raphael kan mencoba terjun ke dunia tarik suara. Iya, udah ada lagunya. Ada lagunya. Juga. Tapi untuk sama Smash masih barengan kan? Sama Smash masih barengan. Insya Allah bulan Oktober nanti kita bakal rilis single baru. Mumpung Mamang kesini ya, lagi di Garut kan? Iya. Nyanyiin lagu dong yang I Heart You. Oh boleh. Pengen banget emang dia lagi dari kemarin Masih berempat nih. Nah iya. Ada Morgannya juga kan? Iya benar. Nggak mungkin kalau sendiri kan nyanyi lagu ini. Ayo. Joget-joget aja. Bisa Victor yuk. Lu udah ganteng, udah privilege itu mah. Gue basicnya aja break dance. Iya. Karena datang dari Garut kan jauh, kita harus kasih kado. Aduh asik dapat kado. Terima kasih. Apa itu? Keren. Buka ya. Buka. Oh. Mike. Kenapa Mike ini apa ya, kalau ngomongin Mike ini aku langsung keinget sama mami aku, almarhum nenek aku. Almarhum nenek aku gitu. Jadi waktu pas di Bandung kan aku gabung sama band sekolah gitu. Terus akhirnya itu jadi salah satu pekerjaan aku juga waktu di Bandung. Waktu itu jadi ngeband di acara-acara ulang tahun di Bandung. Kan kalau kalau personil band kan mereka punya alatnya sendiri-sendiri dan termasuk juga vokalis juga biasanya harus punya mikrofon sendiri gitu. Terus waktu itu udah berjalan berapa tahun band tuh aku belum punya terus nih mikrofon gitu, karena kan minta ke papa nggak dikasih. Terus aku pun juga penghasilan anak SMA tuh gimana sih gitu ya, maksudnya di waktu di Bandung tuh belum kesampean lah beli mikrofon ini. Akhirnya aku curhat sama mami karena aku tuh udah deket sama mami tuh udah kayak mama sendiri gitu. Jadi aku siap apa-apa tuh pasti curhat sama mami. Aku tuh sebenarnya pengen beli mikrofon ini. Terus akhirnya mami tuh nanya berapa, aku kasih tahu segini gitu. Terus oh iya mahal ya katanya gitu. Coba tanya-tanya lagi dapat diskon nggak gitu, karena kan temen aku juga ada yang kerja di toko musik gitu. Terus akhirnya udah tanya-tanya, aku bilang ke mami ya ini dapat diskon tapi nggak banyak. Oh ya udah tunggu dulu ya, nanti kalau mami ada rezeki nanti mami kasih katanya gitu. Terus Untung berapa? Waktu mau beli mix harganya berapa? Mikrofon tuh waktu itu sekitar 3 juta sampai 4 jutaan lah. 4 jutaan itu tahun 2000-an lah. Waktu itu tahun 2000-an 4 jutaan. Terus nggak lama setelah itu tuh mami tuh telepon aku lagi kayak Dek jadi beli mic nggak katanya gitu. Kan katanya mami belum ada uangnya gitu. Udah ada katanya, puji Tuhan udah ada rezekinya katanya. Sok dibeli aja mikrofonnya. Udahlah aku akhirnya beli punya mikrofon ini dan
Dulu tuh pokoknya yang ngajarin aku nyanyi mami aku gitu. Dia ngenalin pokoknya kalau jadi penyanyi tuh jangan cuma suka sama satu genre lagu, semua didengerin sama mami aku gitu. Makanya dangdut juga aku bisa, nyanyinya senang. Pokoknya semua genre lagu tuh didengerin sama mami. Dan dulu tuh sering kayak lihat talent search kayak di TV gitu, pencarian bakat ya. Nonton bareng sama mami aku kayak, aduh Mi pengen masuk TV, aku bilang gitu. Pasti nanti Dede bisa masuk TV katanya gitu. Waktu itu pun juga sempet ada produser rekaman yang nawarin untuk rekaman gitu. Tapi ternyata biaya rekaman kan gede banget gitu, gede banget sampai puluhan juta, akhirnya nggak jadi gitu. Terus mami bilang pasti nanti Dede bisa masuk TV. Terus udah gitu, udahlah. Dan nggak berapa lama kan mami aku sakit kanker payudara. Terus di tahun berapa ya, 2008 apa 2009 tuh akhirnya meninggal gitu mami aku. Itu Rafael belum ke Smash? Belum. Ya Allah. Aku kan 2010 lah jadi di Smash itu. Berarti belum sempat ngelihat. Belum sempat gitu. Jadi makanya ketika mami aku meninggal pun juga hubungannya dengan Mike ini gitu. Jadi aku tuh tahu bahwa mami aku tuh ternyata dia sampai jualin emas-emasnya. Ya Allah. Terus ada adeknya mami aku pun juga yang bilang kayak mami kamu tuh sayang banget sama kamu katanya gitu. Pas waktu itu juga sempat pinjam uang katanya buat beliin kamu Mike katanya gitu. Ya Allah. Jadi memang ternyata bukan uang yang mami aku punya waktu itu. Jadi memang dia usahakan. Tambahan boleh minjem dari saudara. Gitu. Dan aku taunya pas mami aku udah meninggal gitu pada saat itu. Dan akhirnya udah dilunasin juga sebelum meninggal juga sama mami gitu. Makanya ketika mami aku meninggal juga aku nggak yang berhenti untuk mencapai cita-cita aku buat kayak pengen masuk TV gimana gitu caranya. Karena dari kecil pun juga memang usaha untuk masuk industri hiburan ini juga sering banget ikut lomba ini, ikut lomba itu, tapi tetap kayak belum rezekinya aja. Dan mungkin rasanya gimana ya? Nggak kebayang sih di aku bersyukur saat ini, maksudnya orang tua ada bisa menyaksikan aku di titik ini, dan makan si mami nenek kan yang paling berkesan ya, tapi sayangnya belum sempat melihat kesuksesan. Belum, makanya kayak aku juga yakin lah, maksudnya mami aku di sana juga doain aku gitu. Karena apa ya, dia benar-benar yang pas dia mami aku meninggal tuh aku yang kayak bisa nggak ya gitu, ini ngelanjutin hidup impi aku atau gitu. Karena apa-apa tuh aku selalu cerita sama mami. Mau hilang uang sedikit pun juga kalau belum cerita sama mami tuh masih mami terus kayak ngeganjel gitu. Kalau mami bilang udah nggak apa-apa, udah plong aja kayak gitu. Dan makanya kayak apa ya? Ya sayang banget gitu mami nggak bisa lihat. Mungkin kalau masih ada apapun yang mami minta saat itu pasti akan diusahakan banget. Pasti gitu. Setiap manggung, bahkan mungkin kalau syuting pun juga pengen nemenin. Iya gitu. pasti pengen. Ada Rafael di momen pertama Kak Rafael rekaman kah atau momen pertama bersama Smash masuk TV atau manggung itu keinginan sama mami pernah? Pasti banget. Begitu pas lagi kayak aku pertama kali aku syuting masuk TV itu aku yang langsung kayak kalau mami bisa lihat langsung ya gitu kayak tapi percayalah maksudnya mami di sana juga lihat dan bisa ngerasain bahwa ya aku sukses sekarang juga semua berkat dukungan mami, karena satu-satunya orang yang support aku di karir nyanyi aku pada saat itu juga mami aku aja gitu. Maksudnya papa aku tuh sempet yang kayak kamu mau pilih kuliah apa pilih nyanyi? Kalau kamu mau pilih kuliah kamu harus tinggalin nyanyi kamu gitu. Satu-satunya yang support aku nyanyi tuh mami gitu. Jadi ya mic-nya pun juga sampai sekarang aku nyanyi aku pakai gitu. Meskipun itu tipenya udah yang kayak lama banget gitu. Maksudnya susah gitu cari sinyal dan lain sebagainya. Tapi aku usahain kayak sesekali kalau misalnya bisa dipakai aku pasti pakai. Pernah rusak kemarin. Mau berapapun aku bilang aku kalau sampai bisa dipakai lagi aku bayar aku bilang gitu. Karena ya bukan masalah mic-nya tapi memorinya nggak bisa hilang. Kenangan di mic ini, banyak cerita di mic ini yang membawa Rafael hingga tahap ke sekarang. Banyak doa di mic ini. Betul. Ada perjuangan makanya mungkin salah satu kesuksesannya juga adalah doa dari mami yang sampai sekarang.
Dan mudah-mudahan pasti maminya di atas sana pasti ngelihat. Betul. Sekarang bukan hanya jadi seorang entertainer yang jadi, seorang pengusaha Ya. seblak juga. Betul. Maminya mungkin dilihat di atas sekarang nasi bau. Ya. Udah jadi pengusaha seblak. Agak terhibur ya? Agak melenceng ini ya? Melenceng nih dari doa saya. Jadi entertainer. Oh gitu dari awal seblak katanya. Nggak usah nyanyi. Iya. Nah, ini nih ya, ini pemirsa di rumah tuh harus tahu bahwa kita berempat adalah kumpulan dari sandwich generation. Oh iya. Mungkin pada ibu-ibu yang lagi nonton OTW lagi nyetrika, Iya. nyuapin anak, sandwich gitu. Apa itu? Apa itu? Gitu kan. Generasi yang lahir Iya, betul. dan menjadi sebuah keharusan sebagai tulang punggung keluarga. Betul, bertanya-tanya. Gitu. Bahkan Rafael pun juga ngerasain ya. Banget ngerasain. Ya salah satu diberikan rezeki yang luar biasa sama Tuhan, tapi juga banyak yang harus ditanggung-jawabi gitu. Iya, benar. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih gitu, dan ya maksudnya puji Tuhan sekarang kan ada penghasilan tambahan gitu. Maksudnya adik aku pun juga sekarang udah punya penghasilan sendiri dari usaha seblak ini. Kan kita memang perjanjian dari awal juga kita bagi dua hasilnya, pokoknya 50% karena menurutku keperluan adik aku juga jauh lebih banyak karena ada ponakan-ponakan aku juga yang harus sekolah gitu. Dan aku pun juga ya kalau misal pun nggak ada usaha seblak ini juga ponakan aku udah jadi tanggung jawab aku juga. Maksudnya aku sayang banget sama mereka gitu. Betul. Apalagi kan aku belum punya keluarga sekarang gitu ya. Yang Fokusnya pasti ke mereka dulu. iya, nemenin aku gitu, selalu kayak lagi capek kerja kalau teleponan sama mereka tuh kayak seru Hiburan banget. ya, tapi ini bagus. Dikasih pancingan. Ya. Jadi maksudnya dikasih alat kayak misalnya adanya dikasih Ya. usaha. Usaha biar mikir juga, muter otak. Kita sampai sekarang kan ngasih doang ya. Iya, betul. Kita harus bikin nih, apa kita kasih gerobak atu-atu ya? Harusnya mah kayak gitu. Kita beliin kerupuk ya mulai dari sekarang ya. Kayaknya biar dia bisa memutar kehidupannya. Iya. Jangan asal lahiran minta. Lahiran minta. Asal nyunatin minta. Masuk sekolah minta. Iya. Pas gede ke orang tuanya. Tapi ini Mbak, apa ya Kang Rafael tuh menurut aku ya salah satu artis yang udah ngelewatin fase semua hal. Iya. Puncak ketenaran. Saya pas pandemi juga dropnya drop banget. Sampai akhirnya bisa bangkit lagi. Nah itu tuh yang mental itu yang mungkin belum dimiliki sama banyak artis di luar sana gitu. Kan ya namanya kita pernah tenar banget ya gitu. Orang mengeluh-elukan kita, memuji kita. Pas kita jatuh, ada yang mencaci nggak atau nyinyir gitu? Itu mah udah pasti lah Bu Kiki, mau bukan cuman sekarang kita sebagai entertainer ya, dalam pekerjaan apapun juga pasti kan akan adalah hal-hal yang bikin kita kayak kok omongannya begini banget ya gitu. Kalau misalnya Time doang. Iya, Capek-capek nggak usah dibales kalau ada yang hujat. Kan jadi imam nih. Males netizen teh. Kan kemana-mana kita akan makan apa ya abis ini ya? Makan apa ya? Tetap di OTW. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau tak bukan, tak tahu, lupakanmu. Kita masuk di segmen favorit Ade. Lihat ekspresinya. Aduh. karena makan ya. Iya makan. Kita minta jelasin dulu sama Chef Victor. Chef Victor silakan. Nah, Apa ini, Chef? Ini dia green beef karinya. Boleh Karena dijelasin dulu, ini tuh ciri khas Thailand ya, green curry itu. Oh, Jadi rasa ketumbarnya, daun ketumbar itu lebih kerasa dan juga rempah-rempahnya ada juga. Nah, di sini biar ibu-ibu di rumah kalau mau masak, biar dagingnya lebih empuk, masaknya pelan aja tapi agak lama. Metode slow cook berarti ya. Slow cook, benar. Iya. Tambahan tadi apa yang khas banget ketumbarnya ya? Ketumbar. Ketumbar. Ketua umum barbar. Wah. Ketumbar. Siapa itu? Bahaya ini, Pak. Bahaya ini. Ini makannya pakai roti canai ya. Roti canai? Ya, kita campur sedikit dari Indian ya, biar enak dicelupin. Dicelupin. Terus kita isap gitu. Oke. Aku suka itu. Dicelupin dulu. Karena Kiki suka kuah. Suka. Gitu. Komen dulu. Ada apa ya dulu? Tetangga. Ayo.
Ayo atuh orang cobian ieu nya. Green beef curry. Nah, Masakanna Koko Victor. Nah. pikiran kotor. Sok, mangga dicobian. Coba. Dicocol, dicelup-celup. Cocol. Aya leuncana oge geuning Ki. Lenca. Kacang polong, beren. Lain lenca eta mah kacang polong. Kacang polong ini teh. Ada kacang polong, Oh, juga ada lenca. ada terongnya juga ya. Ada terong. Nggak usah maksain. Maha. Oh. Ngelah. Atuh. Enggak bener katumbarna karasa pisan. Ngarasem. Wis. Ketumbar teh naon bahasa Sundana naonnya ketumbar? Ketumbar itu Muncang. Nah, muncang. yang bulat-bulat gitu kan? Iya, iya. Baju yang kayak lada. Ya itu, ya benar. Yang kayak lada tapi gede-gede warna gini coklat. kan? Betul. Iya. Ya muncang di Muncang. sana mah. Muncang betul ya. Laos teh. Laos tuh. Enak gak? Laos pisan tetangga. Kakinya kepanjangan maju medan. Ya, majuin. Karapel kan tinggi dia mah. Nah. Eta teh beef green Green beef curry. curry eta teh. Green beef. Green beef ini Biar. ya kari. Iya kari. Mangga sok dituang. Enggak tuh mangga sok atuh damang. Apa urusannya mangga sama damang? Teh Sundaan kita mah teh. Tahu ini lenca bukan kacang polong, pahit. Beneran? Bener ieu teh. Lenca. Demi Allah lenca tetangga ini mah bukan kacang polong. Ya lenca. Victor, kamu ngeprank aku, Victor. Pahit ya? Pahit. Buah biasa buat lalap ini mah. Punten, rasanya kumaha? Pahit. Pahit, kayak kisah cinta kamu. Ya. Nggak ngingetin lagi. Karena kan mamang aku teh gagal nikah. Gagal nikah, betul. Tetangga. Gitu ya. Kira sih, tahun berapa? 2022. 2022 harusnya mah kalau jadi nikah teh aku 2023 kemarin bulan Juli teh udah menikah. Tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Jadi belum jodoh aja lah. Maksudnya kayak Belum sempat mengenal satu sama lain, sudah mau sebenarnya kalau mengenal satu sama lain sudah. tapi Cuman ada beberapa hal yang kalau mungkin dibawa ke pernikahan kayaknya belum siap lah gitu. gitu. Ari kamarnya teh bule, Lin. Betul, bule. Bule kan? Padahal Dari aku teh udah kebayang, aduh anak aku teh nanti kasep gelis, nanti Iyalah. pasti harus jadi artis, harus jadi udah cuan. Bayang semua Kita ya. kontennya dari kecil kan? Tapi Arafah tipikal cowok yang kayak Ate nggak suka DM cewek random gitu deh. Ada lu suka apa DM random waktu itu lu random ke DM ke gue. Neng. Nah, iya. Ada. DM enggak pernah lah. Enggak pernah. Kasih Kayak- emot cepek itu enggak? Emot api. Api ya 100 ya. Enggak pernah kalau di sosial media ya cuman maksudnya buat kayak kita kok berkomunikasi sama fans followers aja, atau ya. fans ya. Ya siapa tahu kan namanya jodoh kan kita nggak tahu dari mana kan. Aku jodoh. dapat dari dating apps. Bang Diki dapat dari mana jodoh? Temen. Nah, kenalin temen. Gua Bang dapat Ate- hikmahnya. Karena dia belum. Maksudnya kalau tipe kali yang, oh gue harus kenal sama teman gue nih biar terjamin, atau gue random liat cewek di kafe tuh suka, ya udah kenalan Nah, gitu. nggak bisa, aku tuh harus yang kayak ketemu beberapa kali dulu gitu, harus jalan beberapa kali dulu, baru kalau misalnya ngobrolnya nyambung, terus udah gitu maksudnya terlihat dari obrolan ini visi misi untuk kedepannya, kehidupan dia kedepannya seperti apa, barulah gitu. Gitu dia udah Sekarang kelihatan. nggak mau coba settingan, kan biasanya banyak tuh artis-artis ya kan? Iya, settingan. Settingan, aduh yang namanya settingan mah nggak akan bertahan lama ya. Maksudnya kayak dari dulu juga punten ya, dari dulu juga banyak yang ngajakin untuk kayak settingan gitu. Iya, iya. Ayo dong setting, misalnya nanti dibayar segini gitu. Oh ada bayarannya ya? Ada. Oh nggak pernah ada yang ngajak aku settingan ya? Mana maaf Pak. Ada nawarin. Masa settingan sama tukang pagar. Mana deh Bang, kira. Sekarang pasti beda nggak sih, kelihatan lah, maksudnya sekarang
penonton sekarang tuh udah pasti pinter-pinter lah. Bisa melihat mana yang settingan, real. mana yang bener gitu. Dan kita pun juga ngejalannya pasti nggak nyaman lah gitu. Beda dengan kita jalanin saya pacaran dengan pacar sendiri. Karena kalau Ama tujuannya emang buat nyari pasangan buat nikah. Kak Rafael, terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima Kiki. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Moga-moga usaha seblaknya ini makin meluas. Amin. Dan nyampe Amin. go internasional. Kita tahu dunia kan dengan seblak. Iya, Betul. seblak mendunia ya. Amin, amin. Terima kasih udah menyaksikan OTW. Jangan lupa saksikan OTW terus Sabtu Minggu 8.30 hanya di Trans 7.